Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan informasi dan opini sekitar sosial budaya. Ada kata-kata bijak. Kalau Anda selalu bawa perasaan atau mudah membawa perasaan dan mudah sakit hati, seyogianya Anda menjauhi ruang-ruang kompetisi. Suara Pinka Putri Puan Maharani lebih tinggi jika dibandingkan perolehan suara politisi PDIP Bambang Pacul. Keduanya merebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4 yang mencakup Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen yang berlangsung cukup sengit. Sobat Kinayungan, jadi hari demi hari di negeri kita ini sedang dalam situasi yang hiruk pikuk karena ada pemilu dan saat ini sedang penghitungan suara, sehingga kata-kata itu semakin menegangkan di masyarakat yang ramai di media sosial. Tapi yaitu kontestasi politik baik pemilihan presiden maupun legislatif. Tapi yang akan saya kupas di sini sebagai contoh yaitu yang terjadi di Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah saya jadikan contoh? Karena di Jawa Tengah sedang ada kontestasi yang sangat menarik, yaitu dari PDI Perjuangan, yaitu khususnya Pinka itu anaknya Puan Maharani, kemudian ada Puan Maharani sendiri anaknya Megawati. Kemudian ada Bambang Pacul, Ketua DPD Jawa Tengah. Kemudian ada Efek Rudi itu Ketua DPC Solo. Kotanya Gibran dan kotanya Pak Jokowi. Hal ini menarik ya. Karena Puan Maharani itu daerah pemilihannya ada di Solo Raya, termasuk kota Solo. Sehingga dan demikian juga dapilnya anaknya Puan Maharani juga ada di daerah Jawa Tengah. Jadi semuanya ada di Jawa Tengah. Jadi menarik untuk sedikit kita kupas. Sobat Kinayungan, yang menarik yaitu bahwa apakah perolehan yang didapat calon presiden nomor urut 3 dan perolehan dari legislatifnya akan seimbang atau tidak. Dan ternyata kita akan coba analisis dari teori adaptasi psikologis. Apa sih teori adaptasi itu? Yang dicetuskan oleh Lingga Hitchen ya, itu bahwa adaptasi psikologis merupakan proses penyesuaian secara psikologis, yaitu adaptasi psikologis merupakan proses penyesuaian secara psikologis, dan proses penyesuaian tentunya supaya seirama dengan sebuah kenyamanan, jadi tidak ada tekanan, dan itu diakibatkan akibat dari stresor. Ya, stresor itu apa? Stresor itu yang mengakibatkan stres. Nah, stresor itu apa saja? Bisa dari fisik kita, dari psikis kita, maupun dari sosial, yaitu tekanan-tekanan sosial. Contohnya, akankah menang Ganjar di pemilihan presiden yang diusung PDI Perjuangan, ataukah akankah kemenangan didapat oleh PDI Perjuangan di legislatif? Ini membuat tekanan batin luar biasa, dan sepertinya Puan menyadari hal ini, sehingga di sini itu hal yang kita menarik itu ada pendekatan saya analisis dari pendekatan teori adaptasi psikologis tersebut, sehingga ada hal yang menarik. Contohnya, Bambang Pacul setelah Gibran nyapres, calon wakil presiden maksud saya, itu mengatakan jangan musuhi Pak Jokowi, jangan hina Pak Jokowi,
Pak Jokowi itu orang baik, dicintai rakyat. Politikus senior PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kembali viral di media sosial. Dalam pernyataannya, ia sempat memberi peringatan untuk tidak menyerang sosok Jokowi. Sebab menurutnya, hal itu hanya akan menjadi bumerang. Hal itu disampaikan oleh Bambang Pacul saat di podcast Total Politika pada Desember 2023 lalu. Itu kata Bambang Pacul yang tokoh PDI. Sementara anggota-anggota yang lain, pendukung-pendukung PDI Perjuangan itu marah besar, terutama dengan Gibran dan dengan Pak Jokowi. Hal yang nyata kemudian ke efek Rudi. Rudi tidak seirama dengan Bambang Pacul, justru menyerang habis-habisan. Jadi rakyat jangan dibohongi. Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya, dari luar negeri? Disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Long mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Disitulah posisi dari efek Rudi. Lalu bagaimana dengan Puan? Puan itu tidak mendukung Pak Jokowi atau memuji Gibran, juga tidak menyerang. Beliau memposisikan diri sebagai seorang ibu yang bijaksana. Anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa pertimbangkan. Jadi nggak ada, jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di kontestasi kan cawapres. Nah, oke, di sini bisa saya katakan secara psikologis, secara psikis itu pendukung-pendukungnya Puan, pendukung PDIP di Jawa Tengah tentu akan memuji Puan. Bahwa Puan Maharani adalah tokoh yang berseberangan dengan Jokowi, tapi Puan orang baik. Puan yang keibuan, yang bijaksana, kemudian Bambang Pacul yang mengingatkan kader-kader PDI untuk tidak menyerang Pak Jokowi karena Pak Jokowi orang baik, dan efek Rudi yang menyerang habis-habisan. Solo bukan Gibran, Indonesia bukan Gibran, Ganjar Mahfud pasti menang, menang. Apa hasilnya di Jawa Tengah? Hasil real count sementara KPU dalam Pileg 2024 DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 pada Minggu 18 Februari 2024. Berdasarkan pantauan tribunnews.com pada Minggu siang, sudah ada 71,42% suara yang masuk atau 8.508 dari total 11.913 TPS di Dapil Jateng 5. Hasilnya di mana Puan Maharani masih unggul jauh dari para pesaingnya. Melansir data pemilu 2024.kpu.go.id, Dapil Jateng 5 ditempati oleh sosok seperti putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Bisa dilihat hasilnya di Jawa Tengah bahwa Bambang Pacul tetap mendapatkan suara yang bagus, tapi dikalahkan oleh anaknya Puan Maharani. Kemudian siapa yang paling tinggi sementara perolehan secara real count di Jawa Tengah suara legislatif adalah Puan Maharani. Di Jawa Tengah Puan mendapatkan kemenangan besar. Juga anaknya Bambang Pacul juga kemungkinan besar akan melenggang semuanya ke Senayan. Sementara bagaimana nasib calon
Presiden Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Dalam video terlihat calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tengah disambut pendukungnya di Solo, Jawa Tengah. Namun, nyanyian dan yel-yel Solo bukan Gibran membahana di tengah kerumunan massa. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah terpuruk. Apakah bisa dikatakan kandang banting jebol? Anomali telah terjadi. Hancurnya Ganjar, kemenangan legislatif PDI Perjuangan masih tetap tertinggi. Fakta menunjukkan. Baik, Sobat Ginayungan, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bersama saya Bapak Ginayungan di Kalangan. Sampai jumpa lagi di Kalangan berikutnya. Wassalam.